Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan kita punya LPJ, laporan pertanggungjawaban yang baik atas semua nikmat yang dititipkan Allah kepada kita, sehingga ketika nanti kita membuka kitab kita masing-masing, kitab kita adalah kitab yang membuat kita bahagia insya Allah. Kita tahu bahwa nanti ketika dibangkitkan, kita akan menerima kitab kita masing-masing, sebagian dari sebelah kanan, sebagian dari sebelah kiri, sebagian dari belakang. Quran surah Al-Insyiqaq juz 30 menyebutkan tentang betapa beruntungnya orang yang akan menerima kitabnya dari sebelah kanan. Dia orang yang masuk dalam kategori hisaban yasiro, yaitu hisabnya ringan. Kemudian yang dari sebelah kiri adalah orang yang merugi, adalah yang mendapatkan hisaban munaqashah. Kalau jenengan punya anak yang belajar Quran, itu ada namanya ujian munaqashah. Ujian munaqashah itu ujian sing angel, ditakoni detil. Maka nanti kalau kita LPJ-nya nggak bagus, akan menerima dari sebelah kiri dan kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang munaqashah, hisab yang berat. Sebagian akan menerima kita dari belakang. Inilah orang yang sangat celaka. Dia mengatakan, kitab apa ini? Seandainya tidak ada, akan lebih baik. Maka sekali lagi, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita hari ini, per hari ini, setiap bertambah waktu, pastikan adalah tambahan kebaikan. Kesehatan yang kita miliki hari ini harus terkonversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bertambah waktu atau lewat waktu kemudian tercatat catatan yang buruk. Ingat bahwa setiap kita itu didampingi oleh Raqibun Atid. Itu bukan nama malaikat, itu nama sifat sebenarnya. Raqibun Atid artinya selalu mengawasi dan selalu hadir. Orang mengenalnya sebagai malaikat pencatat amal. Maka pastikan setiap kalimat kita, langkah kaki kita, tangan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, pastikan perbuatan baik. Karena sesungguhnya setiap hal itu kita lakukan tercatat rapih oleh Raqibun Atid. Ketahuilah, nanti menjelang meninggal akan hadir bersama malakul maut. Jadi setiap kita kalau meninggal nanti akan melewati tiga hal. Sakaratul maut, al-ihtidhar, keadaan di mana kita sudah bisa melihat malaikat pencabut nyawa, kemudian maut itu sendiri. Dan Raqibun Atid hadir waktu itu. Dan mereka berkata-kata. Ini yang saya pesankan di awal dengan semua sebelum kita mulai kajian, bahwa dia Raqibun Atid akan berdoa kepada calon mayit. Ya Allah, berikan kebaikan kepada calon mayit ini disebabkan karena perbuatan baiknya kepada kami. Dia mengantarkan kepada kami amal soleh. Dia bawa saya ke majelis-majelis yang baik sehingga catatan kami pun rapih dalam kesolehan. Maka berikan kebaikan kepadanya. Jikalau kita termasuk orang yang baik, perbuatan kita baik, perkataan kita baik, maka catatannya baik sehingga Raqibun Atid doanya begitu. Tetapi kalau kita orang yang buruk, maka Raqibun Atid akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan sedikit pun kebaikan untuk orang ini disebabkan karena perbuatan buruknya kepada kami, karena dia mengajak kami kepada kemaksiatan. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Coba jenengan posisikan sebagai Raqibun Atid. Jenengan ditugasi oleh seseorang untuk mencatat perbuatan si fulan, kemanapun dia pergi ikuti, catat ya. Kebayang nggak jenengan diajak ke tempat perzinahan, lagi berzina, mangkel lah jenengan, mangkel banget. Makanya dia dendam banget loh. Kalau mau meninggal doanya begitu, subhanallah. Nah, setiap kita akan melewati masa itu. Maka mudah-mudahan kita sadar dengan posisi kita bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita sekecil apapun pasti dimintai pertanggungjawaban. Terlebih umur kita secara khusus ditanyakan, umurmu untuk apa? Maka sekali lagi Rasulullah berdoa, di dalam setiap doanya adalah jikalau ditambah umur wal hayata, kata Rasulullah, ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, seandainya saya dikasih waktu setahun
2 tahun, seminggu, 2 minggu, sehari, pastikan ya Allah saya mohon agar tambahan waktu itulah tambahan kebaikan. Maka kita berharap betul, kita duduk kita hari ini, mudah-mudahan di antara salah satu kebaikan yang Allah takdirkan atas kita, insya Allah. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita berharap kepada Allah agar mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih bisa mempelajari risalahnya, mengikuti risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, nanti ketika dicabut juga di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya yang saya hormati seluruh manajemen NASA dan seluruh karyawan yang hadir, seluruh yang menjadi tulang punggung perusahaan ini, semoga Allah rahmati panjenengan semua. Mudah-mudahan hidup kita di sisa umur betul-betul di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ngaji, karena ini judulnya kata Pak Wahab, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, adalah refleksi akhir tahun. Maka saya ingin anak saya suruh baca Quran dulu, karena dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Mudah-mudahan dengan bacaan nanti jenengan jadi ingat setahun ke depan jenengan akrab dengan Al-Qur'an insyaallah. Nggih. Ayo Mas Abdul. Ya baca. Di situ nggak apa-apa. Di situ nggak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan Mas Abdullah. Abdullah ini anak saya nomor 4 ya, kelas 6 SD. Alhamdulillah juga sudah mulai menghafal Quran, dan Abdullah dikasih karunia bisa membaca Al-Quran dengan baik insya Allah, termasuk belajar tentang makomat. Jadi Abdul itu sering ikut lomba tilawatil Quran dan lomba tilawah Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua, karena ini akhir tahun. Sekali lagi saya ingatkan, dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka di antara kebahagiaan hidup adalah kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara obat penatnya saya kalau lagi capek itu dimintakan kepada anak-anak baca Quran. Alhamdulillah yang anak pertama sudah hafal 30 juz, Amar namanya, Pak Wahab Bulan Tepang, sering imam di masjidnya Pak Wahab juga. Jadi itu kebahagiaan yang mungkin susah dinilai kalau kita hitung-hitung dengan yang berbentuk materi, tetapi itu Masya Allah sangat membantu ketenangan. Bahkan kemarin waktu hari Jumat yang lalu itu saya ajak ke salah satu orang yang kebetulan punya problematika hidup berat. Beliau sakit psikis karena sebenarnya beliau pensiunan yang sudah mapan, ekonomi mapan, tetapi kemudian dia merasa berat sekali karena ada satu anaknya udah 35 tahun, putri, belum menikah. Dia stres betul itu, sehingga sampai sakitnya sampai ke fisik. Begitu dibacakan Al-Quran, Masya Allah beliau menangis dan beliau merasa diangkat penyakitnya. Setelah pulang beliau nelfon, Ustadz, Alhamdulillah saya menjadi ringan sekali. Inilah diantara Quran itu betul-betul luar biasa kalau kita mau pahami betul. Sayangnya begitu banyak orang yang cuek. Ada orang yang saya baca Quran di aplikasi, ya terakhir dibaca kapan? WA kita baca terus, tapi aplikasi Quran ada tapi jarang dibaca. Padahal kalau kita mau berinteraksi dengan Quran, insya Allah termasuk salah satu cara untuk mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan kita, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan tentang beberapa hal. Sekali lagi tentu saja karena waktu kita terbatas, saya tidak mungkin detail. Dulu pada pertemuan pertama saya sampaikan tentang salah satu yang menjadi kunci pokok kehidupan kita, yaitu ketika Rasul bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wahwa, sementara dia ya'lamu, mengetahui, annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, dahulal jannah, maka dia masuk surga. Masih ingat insya Allah ya? Kemudian setelah itu ternyata dikatakan bahwa la ilaha illallah itu nggak cukup hanya dengan kalimat saja. 3 hal yang perlu kita ingat terkait dengan la ilaha illallah kita adalah di situ ada i'tiqad, ada iqrar, ada iltizam. Iqrar itu biasa yang kita lakukan, ucapan la ilaha illallah. Tetapi sesungguhnya ucapan itu akan bermanfaat jikalau berangkat dari i'tiqad, keadaan hati yang yakin betul terhadap kalimat itu. Maka kemudian dimunculkan dalam bentuk kalimat la ilaha illallah, dan itu harus didukung oleh iltizam. Iltizam itu bentuk nyata dari kalimat la ilaha illallah. Mohon maaf kalau hanya ucapan la ilaha illallah saja, burung beo pun bisa, ya enggak? Ya enggak? Dengan pernah nggak ada di YouTube itu burung beo mengucapkan la ilaha illallah, bahkan Al-Fatihah. Maka tentu saja buat kita yang betul-betul meyakini la ilaha illallah nggak cukup hanya kalimat la ilaha illallah kita ucapkan, tetapi ada konsekuensi atasnya sehingga timbul perbuatan baik, maka menjadi kunci surga. Hiya kalimatu tauhid wa hiya miftahul jannah. Dia kalimat tauhid dan dia adalah kuncinya surga. Bagaimana mungkin kuncinya surga hanya kalimat yang tanpa makna? Kan nggak mungkin. Maka disebutkan ketika ditanyakan kepada Wahab bin Munabi, seorang ulama tabi'in, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, apakah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Qalu bala, tentu saja. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin mamin miftahin, tetapi setiap miftah itu illa walahu asnan. Masih ingat gini, saya dulu pernah singgung di sini. Kecuali pasti setiap kunci itu ada asnan. Asnan adalah gerigi-geriginya. Jadi kan punya kunci itu kan yang membedakan satu kunci dengan kunci yang lain kan geriginya toh. Kunci motor untuk rumah nggak bisa karena geriginya berbeda. Gerigi-gerigi itulah yang disebut oleh para ulama sebagai syurutul la ilaha illallah, syarat kalimat la ilaha illallah. Contoh, di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah inqiyad, patuh. Inqiyad itu patuh. Ini yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena dia tahu begitu mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensi yang timbul. Seperti di perusahaan jenengan, kalau daftar jadi anggota NASA kan ada konsekuensinya toh, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kalau aturan-aturannya nggak dipenuhi, nggak sampai kepada tujuan. Harus ada iltizamnya, harus ada bentuk nyata bahwa oh aturannya begini, maka diikuti seperti ini, maka sampailah pada tujuan kita. Kalau enggak ya nggak bisa. Sama kalimat la ilaha illallah demikian. Ada bentuk nyata dari kalimat ini sehingga syarat-syaratnya dipenuhi dan kita sampai kepada tujuan kita, yaitu surga. Betul, kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga, tapi kunci itu punya
gerigi yang harus pas geriginya. Kata para ulama, fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan. Barang siapa yang datang ke depan pintu surga dengan gerigi yang pas, futiha waka, maka terbuka pintu surga untuknya. Fa illa lam yuftah. Jikalau geriginya enggak pas, enggak kebuka walaupun dengan punya la ilaha illallah. Salah satunya tadi apa? Ingkiyat. Ingkiyat itu duduk patuh. Jenengan laki-laki dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jenengan betul la ilaha illallahnya pasti berangkat. Karena jenengan tahu di antara konsekuensi dari la ilaha illallah adalah kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Dan syaratnya ada 7. Bapak Ibu semuanya. Ada 7. Dari mana itu? Dari Al-Quran dan hadis. Saya tentu saja nggak akan sebutkan semuanya hari ini karena itu pembahasan per satu sesi biasanya. Saya sebutkan salah satunya sebagai pemicu buat jenengan untuk mau belajar lebih banyak tentang kalimat ini. Yang pertama tentu saja ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Jenengan dicari, nanti jenengan di rumah googling tentang apa tuh maksud syarat ilmu di dalam kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti jenengan bisa baca dan mau paham. Yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin, jadi kita itu mengucapkan la ilaha illallah itu yakin betul dengan kalimat itu. Apa dalilnya? Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Ini dengan buka Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Lalu berfirman, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah, orang mukmin yang benar-benar imannya, kalimat ini bersayap nih. Kalau ada yang benar-benar, berarti ada yang enggak benar-benar imannya. Innamal mu'minuna allati, hanyalah orang mukmin yang sesungguhnya. Innama dalam bahasa itu pembatasan. Hanyalah orang-orang yang dikatakan imannya benar. Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi. Dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian enggak ada keraguan. Jadi jangan lupa perhatikan. Kalimat la ilaha illallah ini akan sempurna jikalau dipasangkan dengan ketidakraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Tsumma lam yartabu, benar-benar enggak ada keraguan sedikit pun. Contoh. Logika kita mengatakan misalnya, ini dengan di dunia usaha yang akrab dengan finansial. Logika kita, kalau kita bersedekah, kita punya uang 1 juta. Kemudian kita sedekahkan 500.000. Logika kita mengatakan 500.000 itu kan hilang sebagian. Artinya uang 1 juta jumlahnya menjadi 500.000. Betul? Logikanya begitu gini. Tapi Rasulullah mengatakan tidak berkurang harta seseorang karena sedekah. Kan berkebalikan dengan logika kita. Kata Rasulullah tidak akan berkurang dengan sedekah, harta kita tidak akan berkurang, kata Rasulullah. Tetapi yang kita hadapi kenyataannya, kalau kita punya uang 1 juta, dikeluarkan 500, ya tinggal 500.000 lah. Kalau kita nggak yakin betul dengan kalimat la ilaha illallah, nggak akan sampai itu kalimat itu kepada panjenengan. Artinya logika itu dikalahkan dengan dalil yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jangan perlu tahu nih, logika ini namanya fasidu i'tibar. Nanti saya bahas insya Allah. Ini logikanya iblis, laknatullah alaih. Iblis ketika disuruh sujud penghormatan kepada Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, ingatlah ketika diperintahkan kepada sekelompok malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, semuanya sujud illa iblis. Jadi sebagian ulama mengatakan makanya iblis itu jin ning koncone malaikat. Nanti kalau jangan lihat sejarahnya, kenapa iblis jin ning koncone malaikat. Jadi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir menyebutkan tentang sejarahnya di situ. Dia keturunan jin, kemudian diangkat ke langit dan seterusnya. Nanti jangan baca lagi. Maka perintah kepada malaikat termasuk perintah kepada iblis itu. Semuanya mau sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Apa alasannya? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Jadi subhanallah, kalau jenengan mau betul-betul ngelawan musuh kita yang nyata, hilangkan tuh yang namanya penyakit enggan dan sombong. Wegah, tangi wengi, Arab surat wengi, wegah, iblis itu. Subhanallah. Sombong kadang-kadang subhanallah. Sombong itu justru meliputi orang-orang yang berkelebihan, naudzubillah.
Nek orang miskin sombong ya kebangetan itu. Orang berkelebihan itu punya potensi itu, dan itu sifatnya iblis, dan ini kasustiknya di iblis seperti itu. Bayangkan, Allah bertanya kepada iblis, ma maknaka ala tasjuda id amartu. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Sudah aku perintahkan kepadamu. Kalimatnya apa? Id amartuk. Sudah aku perintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Kata iblis, ini logika fasitu iktibar. Logika ini yang jangan sampai kita tiru nih. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia manusia dari tanah. Bagaimana mungkin saya dari api kok menghormati yang dari tanah? Kan lebih api menurut dia. Logikanya iblis. Logikanya iblis mengatakan api itu lebih mulia dari tanah. Yang kedua, Adam itu barusan dibikin sama engkau ya Allah. Saya itu sudah lama menyembah engkau. Saya berbakti kepada engkau. Saya taat kepada engkau puluhan ribu tahun. Lah kok tiba-tiba ada makhluk baru, saya yang harus hormat sama dia? Kan kebalik logikanya, ya enggak? Ada orang pintar banget, sudah lama beribadah. Ada orang baru tiba-tiba yang pintar banget itu suruh hormat sama dia. Logikanya kebalik enggak? Harusnya yang muda yang hormat ke yang tua kan? Gini lagi. Harusnya menurut iblis harusnya Adam dong yang hormat sama saya. Nah, ini secara logika betul. Nih, fasidu iktibar. Keadaan di mana logika kita mengatakan betul seperti itu. Tapi ingat, ada perintah Allah, id amatuk, tapi aku perintahkan kepadamu iblis untuk menghormati Adam. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu semuanya. Nih, kita di dunia kadang-kadang itu tadi contohnya. Rasulullah mengatakan tidak berkurang kita dengan sedekah kita. Tapi kita menghadapi kenyataan, sedekah yuk kurang jumlah. Mana yang kita ikuti? Kalau jenengan mau mengikuti logika iblis, ikut yang logika kita. Berkurang kok. Bagaimana mungkin saya mau bertambah dengan cara mengeluarkan? Nah, ini hal ini penting, menjadi refleksi buat jenengan di akhir tahun, karena saya yakin jenengan di dunia usaha sangat berkaitan dengan finansial. Menjadi orang lomoh itu penting. Menjadi orang lomoh itu penting. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Satu Al-Quran, yang kedua sedikit tentang iblis tadi. Mudah-mudahan jenengan sadar betul bahwa kita di dunia diturunkan itu di samping difasilitasi dengan seluruh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada pendamping kita yang akan menyesatkan kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf 28. Tolong ini diingat-ingat, tolong ini diingat sepanjang tahun ke depan, jangan ingat-ingat ayat ini. Kalau perlu dihafalin. Quran surah Al-A'raf ayat ke 28. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Ya Bani Adam, wahai sekalian manusia kita semua. Kata Allah, la yaftinannakumus syaiton. Jangan sekali-kali panjenengan tertipu oleh setan. Kama sebagaimana akhraja abawaikum, sebagaimana dulu bapak ibumu, mbahmu, akhraja dikeluarkan minal jannah dari surga, disebabkan karena tertipu oleh iblis. Maka Bapak Ibu semuanya, saya kenalkan kepada panjenengan nih, bahwa musuh kita yang sangat nyata itu sebenarnya Allah sebutkan iblis. Kata Allah di lanjutan ayatnya, ketahuilah, dia itu melihat kamu dari tempat yang kamu nggak bisa lihat dia. Kita udah kalah satu langkah Bapak Ibu semuanya. Kita punya musuh yang dia tuh melihat kita nggak lihat dia. Jangan mau nembak nih ketok kan cetok, ya ketok. Kemudian ada satu hal dikatakan, kata Allah, inna, sesungguhnya, perhatikan bagian ini, ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Kami jadikan setan itu, jin itu menjadi aulia, menjadi penolong, menjadi teman karib sebagian orang-orang yang tidak beriman. Mungkin jangan pernah dengar ada orang bekerja sama dengan jin untuk memadorotkan orang lain. Pernah dengar? Laris banget dagangan nih, ben orang laris, tak kirimi sesuatu. Pernah dengar? Pernah dengar? Memang begitu Bapak Ibu. Kata Allah, inna ja'alna syayatin aulia. Memang mereka bisa diajak kerjasama untuk keburukan bagi orang-orang yang nggak beriman. Maka dari sini Bapak Ibu semuanya, tolong perhatikan betul. Sekali lagi, ini judulnya apa? Kita refleksi di akhir tahun. Setahun dan telah berlalu, kita hadapi tahun depan. Apa sih yang harusnya kita pahami betul? Di antaranya memahami musuh kita yang sangat
nyata. Subhanallah ya. Ada seorang jamaah namanya Imam Bukhari, namanya bagus sekali ya. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau itu kalau ngaji, itu jarak ngajinya ke tempat saya ngajar itu 3 kilo. Itu nggak mau pakai motor. Kenapa coba? Saya dengar hadis yang dihitungkan langkah-langkah kaki, sehingga dia berpikir kalau begitu saya jalan kaki aja. Orang ini kalau sholat isya itu bisa 5 kali. Pulang dari masjid dia merasa sholat isyanya nggak sah. Subhanallah. Istrinya suruh nungguin. Ditungguin aku sholatku bener apa petang rakaat atau ora. Subhanallah. Piurung puas. Ambil kayak gini shottingan dijagrak dia sholat nanti setelah dilihat udah bener apa belum. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini perbuatan iblis Bapak Ibu. Dan hampir setiap pembelajar mengalami itu, termasuk saya. Dengan belajar agama dengan rapih, jadi orang soleh, insya Allah pasti akan didatangi yang namanya waswas syaitan. Para ulama menyebut idza ra'a abdan soleh, jikalau setan melihat orang sudah soleh, digoda dengan zina nggak mau, digoda dengan ibu nggak mau, yang elek nggak mau, maka dia koma syaitan, maka berdiri setan untuk nyerang manusia dengan waswas syaitan. Itulah mengapa turun qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah surat Al-Mu'awwadzatayn, surat yang diberikan oleh Allah langsung kepada Muhammad SAW untuk menghindari hal kayak gitu. Jadi dengan bayangkan, ada orang tua sudah 86 tahun imam masjid, tiba-tiba datang ke saya, Ustaz, saya nanti kalau mati masuk surga apa enggak ya? Subhanallah. Kenapa Pak? Akidah saya bener enggak ya? Jangan-jangan saya salah. Subhanallah. Makanya semakin jenengan meningkat ilmunya, seiring pula setan menggoda jenengan dengan caranya. Dan waswas syaitan adalah cara terakhir sebenarnya. Karena digoda dengan yang baik-baik gak mau. Ini orang rapi, ini penyakitnya orang soleh Bapak Ibu semuanya. Maka dikatakan idza ra'a abdan soleh, jikalau setan melihat orang soleh maka dibuat waswasah. Lagi wudu, maka dibisiki, kira sikutmu irung terus mau balik mana, begitu. Subhanallah. Sudah mau tahiyat akhir, kita ngecus sedikit, kita ngentut sedikit, begitu gitu. Subhanallah. Dan itu terjadi justru kepada orang-orang yang rajin. Makanya ustadz itu pasti pernah mengalami itu, termasuk saya. Ya, saya dulu pernah mengalami itu. Sebagian teman 3 tahun loh nggak sembuh-sembuh. Saya untung dulu nggak sampai 1 tahun. Terus ketemu obatnya Bapak Ibu semuanya. Panjang. Nih, ada satu kitab membahas tentang waswasah. Yang kesimpulan obatnya adalah i'radit tam namanya. I'radit tam. I'radit tam itu maknanya adalah cuek, nggak usah diperduliin. Ini kunci nih, penting nih. Ketika datang waswasa, kama jenunin, seperti orang gila yang bisik-bisik dari belakangmu. Ini jangan ngomong gendeng nungguin jenengan bisik-bisik, jangan perhatikan nggak? Nggak usah diperhatiin. Jadi obat paling ampuh untuk melawan iblis ketika waswasah itu i'radit tam namanya, yaitu sama sekali tidak memperdulikan. Karena memang ini adalah senjatanya iblis bagi orang-orang yang sudah rajin, sudah rapi. Subhanallah. Imam masjid, hafal Quran, dibisiki, salah kayak gitu. Menikmatikan belum rokok loh. Subhanallah. Ini kan pernah nggak merasakan? Wudu pengen wudu meneh. Pernah nggak merasakan? Takbir. Allah, ping 5. Takbiratul ihram ping 5. Ketahuilah banyak. Ini saya sampaikan kejadian penting. Tidak mungkin bagian dari agama wudu berulang-ulang, itu nggak ada. Itu bukan bagian dari agama. Orang wudu 10 kali itu bukan bagian dari agama, pasti. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78. Allah turunkan agama ini bukan untuk min haraj, bukan untuk menyulitkan panjenengan. Agama pasti memudahkan.
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kata Allah. Allah itu berkehendak kemudahan buat jenengan, bukan kesulitan. Bayangin, bagaimana mungkin orang mau sholat harus 10 kali? Itu kesulitan, mustahil. Bapak Ibu semuanya. Tapi sekali lagi, ini kalau belum belajar memang kadang-kadang ya iya. Oh, kita ulung terus mau balik meneh jenengan. Udah lewat. Kita aku tidak kayak cicak sih mau balik meneh. Wes ting 100 jenengan bisa bolak-balik. Subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan jenengan mengenali sifat-sifat iblis, jenengan akan tahu persis. Pembahasan bab iblis saya bahas di 2 sesi di pengajian yang lain. Ini saya hanya mengajak jenengan untuk jenengan supaya nanti buka-buka di rumah. Kita di sini hanya belum tentu sebulan sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan jenengan di dalam belajar. Jadi sekali lagi ingat, jangan pernah gunakan logika iblis. Dia logikanya aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Maka kalau begitu ada perasaan jenengan lebih baik dari orang lain, sedikit pun segera tutup peluang itu. Karena itulah warisan iblis. Ingat, warisan Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya itu kalau nggak ditolong oleh Engkau, saya itu orang yang celaka. Maka tolong saya ya Allah. Maka hasil belajar panjenengan membuat panjenengan menjadi lebih dari orang lain rasanya. Hati-hati, jangan ngajinya salah. Hasil ngaji kok jadi nyalah-nyalah kayak orang lain, ini masalah Bapak Ibu. Maka pastikan kalau jenengan ngaji itu betul-betul semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad menyebutkan, duduk panjenengan seperti ini ngaji akan memberi manfaat besar kepada panjenengan jika dan hanya jika niatnya 2. 1, menghilangkan kejahilan panjenengan piyambak. Salah satunya itu ikhlas karena Allah. Satunya adalah betul-betul menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan kita Bapak Ibu. Mau neru ngerti jadi ngerti ya wis. Itu. Tidak dalam rangka untuk menghukumi yang lain. Nah ini Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan 2 hal ini bisa jenengan ingat-ingat bahwa kita lahir di bumi ini dengan seluruh nikmat yang Allah titipkan. Yang nikmat itu harus terkonvensi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ketaatan ada hal yang perlu kita perhatikan. Allah kirimkan musuh yang nyata, yaitu iblis laknatullah alaih. Nanti jangan di rumah buka-buka kisahnya iblis gitu. Siapa tuh dia ini? Gitu. Apa tuh kemampuannya kok sampai godain Adam? Subhanallah. Kemudian ada satu hal yang perlu jangan ingat di dalam ayat yang sama, Al-A'raf 28 dikatakan, waktu pertama Adam alaihissalam keluar dari sorga dikatakan yanzi'u anhuma libasahuma. Di antara kehinaan yang dilakukan untuk menghinakan kekeliruan sehingga Adam dikeluarkan adalah Adam alaihissalam dan Hawa dicopot pakaiannya. Jadi diperlihatkan auratnya, subhanallah. Jadi dulu mbah kita turun ke bumi itu nggak punya pakaian. Seperti halnya dengan nanti dibangkitkan itu nggak pakai pakaian, nggak pakai sandal, bahasanya begitu, nggak pakai pakaian, nggak pakai sandal. Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, apa yo raisin tuh waktu kui? Wajar toh. Jadi kebayang nggak? Banyak banget orang nggak pakai baju semua. Gimana nih? Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah nggak malu waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, waktu itu orang nggak sempet mikirin orang lain, sibuk memikirkan dirinya sendiri. Suami lari dari istrinya karena takut dituntut, bapak lari dari anaknya takut dituntut, dia sibuk dengan sendiri. Ini istilah nafsi waktu itu. Dia nggak pikir, wong muda orang kepikir. Saiki di dunia nggak wong muda iya. Kalau di sana sudah nggak lagi kondisinya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini bisa menjadi pengingat yang nyata buat kita, dan kita benar-benar bisa melewati hidup dengan memanfaatkan secara optimal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan kepada panjenengan bab fikih sedikit, bab fikih sedikit. Kali ini refleksi dengan saya bisa lengkapi mudah-mudahan. Tadi bab akidahnya dapat, bab fikihnya dapat. Nah, bab fikih tentu saja yang perlu diperhatikan adalah bab fikih salat. Ini bab fikih salat. Meskipun saya yakin jenengan sudah hafal tuh, ini kegiatan seharian jenengan nih. Salat itu yang pertama dihisab.
Harus sadar betul itu. Jikalau baik sholatnya, maka baik yang lain. Jikalau buruk sholatnya, maka buruk yang lain. Jangan koreksi. Setahun yang lalu sampai per hari ini, bulan Desember, sholat saya bagaimana? Kalau ada yang kurang-kurang, ya perbaiki ya. Tapi jangan kena was-was juga nih. Jangan kena was-was. Jangan tahu nggak was-wasnya sholat. Orang sudah rajin sholat, was-was dari iblis begini, was-wasnya. Iki sholat loh. Sila itu penyambung antara dirimu dengan rohmu loh. Begitu nanti masuknya. Nek batal mabaqiya minha. Nek batal opo sing tok entuke. Nek batal piro tok pahala lho kowe iki. Idhab, pergi sana wudu lagi biar benar sholatmu sampai gagal sholat. Subhanallah, saya pernah mengalami itu. Salah kita iki mau wudu nih bener. Balik meneh wudu meneh, subhanallah. Jadi kita hati-hati tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ingat, yang berlebihan itu bukan bagian dari agama. Ini penting sekali ini. Nah, di dalam bab sholat tentu jenengan harus memahami minimal 5 hal ini. 5 hal ini. Sekali lagi pengetahuan ini bukan untuk membebani jenengan nih. Jangan jenengan kena was-was. Aduh aku urung koyo ngono kok piye ya aku. Jangan. Kita belajar untuk menghilangkan kejahilan kita. 1 bab syarat. Syarat sahnya sholat. Yang kedua, bab tentang rukun sholat. Yang ketiga, bab tentang wajib sholat. Apa yang wajib di dalam sholat. Yang keempat, bab tentang sunnah sholat. Mana bagian yang sunnah. Kemudian bab yang terkait dengan yang makruh. Ada 5 ini minimal jangan pelajari. Syarat adalah segala sesuatu, dulu udah berasa sebutkan, segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja batal. Sekali lagi saya ulang. Ini dengan buka lagi di rumah. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Contoh, mengangkat hadas, bersuci, wudu. Contoh. Ini kok ketahankan sebelum sholat nggak? Iya. Kalau dengan sholat nggak wudu, batal sholatnya. Harus tetap ada sepanjang sholat. Harus tetap ada wudu. Jenengan 2 rakaat batal ya? Batal. Karena jenengan terputus syaratnya di tengah-tengah sholat. Kalau hilang sengaja tidak sengaja, aku untuk terus sengaja Ustadz, yo tetap batal. Nah, ini syarat sholat. Syarat sholat ada 9. Mungkin sebagian ada ulama fikih yang mengatakan 8, ada yang 7. Saya katakan 9 karena saya niat saya masukkan ke syarat. Sebagian memasukkan niat ke rukun. Kalau rukun sholat, segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau nggak ada, sengaja atau tidak sengaja, batal. Lali takbiratul ihram, batal nggak sholatnya? Batal nggak? Jenengan datang masbuk, imam sudah 2 rakaat. Yang datang imam lagi ruku, jenengan langsung ruku, batal nggak sholat jenengan? Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena kehilangan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Rukun definisinya harus ada sepanjang sholat. Tidak boleh tidak ada. Dan langsung ruku atau takbiratul ihram, kehilangan 1 rukun, batal sholatnya. Nah, syarat sholat ada 9. Salah satunya adalah Islam. Kemudian diantaranya adalah mengangkat hadas, kemudian menghadap kiblat, niat. Nanti dengan lihat lagi. Ada 9. Yang pertama berarti jenengan harus yakin betul jenengan di wong Islam. Kok aneh Ustadz, memangnya iso keluar? Bapak Ibu semuanya, ada kitab namanya Nawaqidul Islam. Apa-apa yang membuat orang keluar dari Islam. Minimal para ulama menyebutkan 10. Contoh, jenengan mengolok-olok syariat Islam, itu jenengan keluar dari Islam. Sepakat para ulama yang mengatakan, alah jarene kok jilbab wajib, sing kondo jilbab wajib, si sopo, jarene sopo niku, itu bisa batal Islam kita. Atau jenengan mengatakan, alah jarene sopo, sholat wajib, orang wajib nih, itu batal Islam kita, Bapak Ibu. Maka dikatakan syarat sholat adalah diantaranya jenengan beragama Islam, jenengan yakin betul la ilaha illallah, panjenengan tidak batal.
Bapak Ibu semuanya. Dan la ilaha illallah rukunnya 2, yaitu kalimat la ilaha dan illallah. La ilaha itu adalah an-nafyu, peniadaan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Baru isbat, illallah itu yang kedua, ditetapkan, oh hanya Allah saja. Sekali lagi, mudah-mudahan ini jangan bisa paham. Ini dulu saya belajarnya lama untuk paham ini. Jadi kan ditanya, jadi kan percaya sama Allah? Percaya Ustadz, masa nggak percaya dan pora percaya Gusti Allah. Giliran jenengan mau dagang, ben laris, jenengan mendatangkan sesuatu yang lain selain Allah untuk membuat jenengan lebih laris. Ditanya, jenengan yakin sama Allah? Yakin. Nah kalau dagang jenengan kudu pasang-pasang sesuatu, lah iya lah, ben tambah laris. Berarti jenengan kehilangan satu rukun yang bernama la ilaha. Paham Bapak Ibu? La ilaha artinya apa? Tidak ada rob, tidak ada sembahan, tidak ada yang membuat laris, tidak ada yang membuat saya senang, tidak ada yang memberikan rezeki kepada saya, illallah, kecuali Allah. Rukun itu harus lengkap dua-duanya. Rukun Islam ada 5, di antaranya sholat. Jangan mengatakan sholat wajib, Islam jangan batal enggak? Batal, sebab rukunnya kehilangan 1. La ilaha illallah rukunnya 2, yaitu meniadakan dan menetapkan. Menetapkannya ya saya percaya sama Allah, tapi saya juga percaya ke yang lain, berarti jangan kehilangan la ilaha. Makanya istilah syirik Bapak Ibu, dosa yang nggak diampuni loh ini. Satu-satunya doa yang nggak diampuni. Quran surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu nggak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Dosa yang dibawa mati maksudnya. Jenengan berbuat syirik, jenengan bangun bangunan, kemudian jenengan menyembelih ayam cemani, ditumpahkan darahnya dalam rangka supaya bangunannya kuat. Jenengan mati dengan keyakinan itu, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar. Beda jenengan lagi naudzubillah berzina dengan seorang perempuan, di atas perempuan jenengan meninggal, pasti masuk neraka? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Tapi jenengan mati bawa syirik, nggak diampuni, di neraka jahanam selama-lamanya. Maka istilah syirik dari kata syarikat. NASA punya syarikat. Permodalan misalnya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya 1 orang nggak cukup, jenengan punya uang berapa? 500 juta. Oh ini modalnya perlu 1 M. Ajak orang lain, 2 orang yang lain, 250, 20. Yang 2 ini adalah syarikat, bertiga berserikat. Maka yang namanya syirik itu bukan menyembah selain Allah. Syirik itu menyembah Allah di waktu yang bersamaan jenengan yakin kepada selain Allah. Jenengan datangkan syarikat kayak tadi itu, jenengan percaya sama Allah, percaya. Giliran dagang, jenengan pasang raja-raja, mendatangkan selain Allah, itu kehilangan la ilaha. Yang seperti ini batal. Bapak Ibu semuanya, jenengan nanti ketika mau meninggal susah mengucapkan la ilaha illallah. Karena siapapun yang batal la ilaha illallahnya tidak masuk di dalam Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dengan kalimat yang sabit, kalimat yang kokoh, yaitu la ilaha illallah menjelang meninggal. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya saya pernah sampaikan kenjenengan di rumah sakit PKU kota, ada 1000 orang mau meninggal. Diteliti oleh dokter, siapa di antara mereka yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenar? Cuma 40 orang, Bapak Ibu. Sehingga saya ngatus minta dia yang embuh, ada yang nyanyi-nyanyi. Subhanallah. Subhanallah. Saya tuh bimbing orang mau meninggal itu berulang kali ya Bapak Ibu. Ada yang dari 8 pagi sampai sore. Ada yang tidak la ilaha illallah, nyanyi weh. Sing muni itu nyanyi terus, subhanallah. Tapi ada, saya pernah membimbing orang, ini dibimbing la ilaha illallah, mudahnya sampai hampir 21 kali diulang-ulang, karena dia minta diulang, Ustaz, la ilaha illallah. Setelah itu meninggal dunia. Maka yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit. Allah memang menjanjikan kepada orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh. Mudah-mudahan jenengan semua termasuk yang demikian. Amin insyaallah, karena ini tujuan akhir kehidupan kita. Dalam bahasa NASA mungkin istilahnya start from ending, memulai dari akhirnya. Akhir dari kehidupan kita adalah kita ingin husnul khotimah.
Maka di antara ciri husnul khotimah adalah ucapan la ilaha illallah di akhir masa. Apalah artinya Bapak Ibu semuanya? Kita punya semuanya, kalau ternyata ujungnya kita su'ul khotimah. Di dunia hanya sementara. Jadi di antara syarat sholat adalah Islam. Yang kedua, di antara syarat adalah mengangkat hadas. Nah ini saya sampaikan kepada panjenengan secara singkat nih, tidak detail nih, karena tentu saja waktu kita terbatas. Yang pertama, hadas ada dua nih, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan apa? Wudu. Hadas besar diangkat dengan mandi. Sekarang apa penyebab hadas kecil? Apa penyebab hadas kecil? Nah ini supaya jangan kehilangan, jangan punya penyakit was-wasa. Oh itu penyebab batal ya, dipikir batal. Saya tanya ke jenengan kena najis, batal wudunya enggak? Kena najis, batal wudunya enggak? Enggak. Kena najis itu bukan pembatal wudu. Kena najis, hilangkan najisnya, selesai. Kadang-kadang kalau nggak belajar, kadang-kadang saya keliru-keliru. Ya stres gara-gara najis, subhanallah. Yang pertama, pembatal wudu adalah kencing dan buang air besar serta kentut. Itu sepakat para ulama ini pembatal. Apa dalilnya? Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Nanti di tengah-tengah ayat dikatakan au jaa ahadun minkum minal ghaid. Kata Allah, atau jenengan baru saja selesai minal ghaid. Ghaid bahasa Arab artinya tanah yang rendah. Ghaid itu maksudnya tanah yang rendah. Majas dari istilah kakus. Ini bahasa Arab itu hebat sekali nih. Masya Allah. Al-Quran itu nggak ngomong jenengan nembe baik balik soko kakus atau wagu tuh. Minal ghaid, baru saja selesai kembali dari tempat rendah, maksudnya jenengan dari tempat buang, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ini menjadi dalil bahwa oh berarti nek ngono buang air itu adalah pembatal wudhu. Yang kedua, masih nomor 1, kentut. Kentut termasuk pembatal wudhu. Apa dalilnya? Samina Abu Hurairah. Saya mendengar dari Abu Hurairah, ya kulun qala Rasulullah SAW. Kemudian dia mendengar Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu, enggak diterima sholat seseorang man ahdasa hatta yatawaddo. Tidak akan diterima sholat seseorang yang dia berhadas sampai dia bersuci. Ditanyakan, qala rajulun min Hadramaut. Ada orang dari Hadramaut tanya, ya Abu Hurairah, apa to sing dimaksud dengan hadas? Beliau berkata, qala fusaun au duratun. Fusa untuk ngentut sing mboten muni. Mboten muni. Niku batal anggere mambu. Jenengan cus ora yo. Ini orang mampu orang gitu. Paham nggih? Ini orang. Jangan orang mampu batal gitu. Nah, ini masalah. Itu was-was. Nggih. Nggih. Kadang-kadang kita begitu nggih. Apalagi orang tua-tua itu udah ngerasain betul itu. Ibu-ibu yang udah melahirkan. Dan kentut itu secara umum membatalkan termasuk yang dari depan. Ibu-ibu ada istilah kuif. Kuif itu mohon maaf ini bukan porno nggih. Perupuk dari lubang vagina, kau yang ngentut saka lubang vagina. Yang sudah melahirkan pasti pernah tahu itu. Itu di madzhab Syafi'i mengatakan batal, walaupun madzhab lain mengatakan tidak. Maka kalau jangan mau hati-hati, ya wudu wae lah. Ya wudu wae. Tapi nanya perupuk pas salat anggap enggak ada. Paham? Tapi jangan urung salat kok ben yakin ya sudah wudu. Tapi begitu masuk urusan perupuk orang ya orang begitu. Nggih. Makanya ini namanya iqradit tam. Tidak memperdulikan hal-hal yang terkait dengan was-was. Jadi itu nggih. Yang pertama adalah buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Yang kedua, keluar mani wadi atau madi. Air mani kita sama-sama tahu. Air yang keluar disebabkan karena hubungan suami istri. Ini menyebabkan hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Ini hukum terhadap zatnya adalah suci, tapi menyebabkan hadas besar. Hukum terhadap zatnya suci maksudnya bagaimana? Kalau jenengan mohon maaf mau sholat sarung jenengan mohon maaf kena sperma, ada spermanya kering, maka jenengan sholat pakai itu boleh nggak? Boleh, karena hukumnya suci. Sementara madi dan wadi itu orang bilang cairan yang pertama adalah karena pipis, dengan di ujung pipis kadang keluar yang lengket. Itu namanya wadi. Adapun madi
itu yang menjadi cairan pemula. Ketika jenengan terangsang, maka akan mengeluarkan cairan mati. Ini zatnya hukumnya najis, harus dibasuh dengan air. Tetapi terhadap hadas ini hadas kecil, cukup berwudu saja. Ini dalilnya panjang lebar, nggak saya bacakan karena waktunya terbatas. Yang nomor 3, yang membatalkan wudu adalah tidur lelap. Ini jangan kena was-was. Nek ini tidur orang lelap, orang batal. Jangan sholat Jumat, bapak-bapak. Ini kan waktu yang paling indah untuk istirahat. Saya menurut ustadz penceramahnya itu, khotibnya nggak menarik, kata dulu. Dengan sudah ngorok, batal buatan? Batal nggak, bapak-bapak ini? Jangan pernah nggak sholat Jumat ngorok? Saya sebutkan Bapak Ibu. Ini penting ya. Tidur yang menyebabkan dengan batal adalah tidur lelap. Apa ciri tidur lelap? 3. Yang pertama, tidak mendengar suara sama sekali. Yang kedua, tidak merasakan benda jatuh. Jadi nyekel, benda jatuh. Meneng gue, itu udah batal. Jatuh, itu belum batal. Paham? Yang ketiga, tidak merasakan air liur keluar dari mulutnya, ngiler. Meneng gue, itu batal nih kok. Ini batal. Nek itu belum batal. Cak salaman mampu nih. Subhanallah. Jadi itu ya. Nah, ini juga dalilnya juga lengkap ya. Saya kira tidak perlu saya bacakan hari ini ya, karena waktunya terbatas. Kemudian hilangnya akal karena mabuk, pingsan, gila atau yang semisal itu. Dalilnya apa? Lebih parah dari tidur. Nek turu we parah, turu we apa? Batal soyo meneh pingsan, saya meneh hilang ingatan. Itu lebih dari sekedar tidur. Kemudian yang keenam, nah ini yang penting, yang sering menimbulkan was-wasah, yaitu bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Dengan lawan jenis, ini perhatikan bagian ini, karena bagian ini banyak membingungkan. 1, dia harus lawan jenis, berarti wong lanang karo wong wedok. Yang kedua, harus sudah sama-sama dewasa, sama-sama dewasa. Saya mau ke masjid, atau Pak Wahab mau ke masjid. Pak Wahab orang gerap ya, sepo-sepo ditakoni gitu. Ada ibu-ibu gendong anak, anaknya perempuan. Pak Wahab, ayo menjoge yo. Pegang-pegang. Batal nggak Pak Wahab? Batal nggak? Pegang-pegang anak kecil. Batal kalau ini pegang ibunya. Nah ibunya gini-gini orang batal diantemi. Kalau anaknya nggak batal. Nah ibu ya, gue mau orang batal tapi diantemi tonggone. Jadi harus sama-sama dewasa. Kemudian bukan mahram. Nah jangan bukan mahram itu jangan lihat di dalam Quran surah An-Nisa. Di situ ada disebut sekitar 20 yang dimaksud. Nah dari sini timbullah hukum terkait bagaimana Ustadz menyentuh istri. Batal buatan? Batal buatan menyentuh istri? Kalau berdasarkan dalil ini batal nih. Kan bukan mahram. Yang nggak batal yang mahram, mohon maaf. Yang batal yang bukan mahram. Kalau bukan mahram batal nggak? Batal nggak? Batal. Istri jenengan mahram jenengan bukan? Istri mahram bukan? Bukan. Nek mahram bukan buatan yang asal dinikahi jenengan. Karena dia bukan mahram jenengan maka boleh dinikahi. Itulah jenengan boleh nikah karena bukan mahram. Maka di madzhab Syafi'i sepakat batal menyentuh istri di madzhab Syafi'i. Katanya di Indonesia madzhab Syafi'i. Saya belajar 4 madzhab, jadi paham ada yang tidak batal. Di madzhab Hanafi ya enggak batal sama sekali. Di madzhab Hanafi mutlak sentuhan dengan istri enggak batal. Di tarjihnya Muhammadiyah mengatakan mutlak enggak batal. Di Basul Masinnya NU batal karena NU menganggap madzhab Syafi'i. Masing-masing ada dalil penguatnya. Berangkat dari Quran surah Al-Maidah ayat 6, di bagian tengah ayat dikatakan aula mastumun nisa, atau jenengan baru saja lamastumun nisa itu bersentuhan. Nah bersentuhan itu ulama madzhab Hanafi mengatakan sentuhan ini maksudnya jima, berhubungan badan. Tapi di madzhab Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa, ya pokoknya sentuhan yo batal. Ini pendapatnya Ibnu Umar, bayangin anaknya Umar bin Khattab berpendapat termasuk yang batal.
Bayangin, ini orang hebat. Ibnu Umar itu orang yang Masya Allah, Ibnu Umar itu Bapak Ibu semuanya, saking pengennya kayak Rasulullah, lewat sebuah tempat, tiba-tiba gini, orang apa-apa, ditanya sama sahabat, "Lha iki ngopo ini barang?" Deneng kene ono wit-witan, ono batang, Rasulullah lewat sini begini. Tapi adek ben ono wit-witan, saya pengen kayak Rasulullah, segitunya loh. Ibnu Umar mengatakan bahwa lamas tungunisa adalah sentuhan biasa, batal. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas itu lebih pakar dalam hal tafsir. Semua sahabat sepakat, di antara yang pakar paling tafsir adalah Ibnu Abbas, mengatakan lamas tumunisa adalah berhubungan badan. Jadi kalau jenengan mau pakai yang silahkan. Mazhab Malik mengatakan tidak batal kalau tidak dengan syahwat. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang dipakai di Saudi sekarang itu mengatakan kalau sentuhannya pakai greng batal. Nek boten greng boten batal. Nah jenengan sing ukur. Suami jenengan mau tidak ke masjid, nyium jenengan greng ora, nah takut dhewe. Makanya Bapak Ibu semuanya, ini jadi lucu nih. Saya kalau mau tidur dengan istri, ini beneran ini cerita beneran ini. Karena istri saya juga belajar agama kan nih. Umi, iki ada dia turun model apa? Model Imam Syafi'i apa model dia nih? Kenapa Bapak? Saya berusaha menjaga wudu sebelum pahalanya besar. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi wudu di dalam tidurnya, maka dia meninggal dalam kondisi suci. Saya ingin itu. Sehingga saya kalau menjelang tidur pasti wudu. Tapi saya konfirmasi dulu ke istri, "Kenapa mata popo saya ini?" Ini nggak mata sapi, atuan turun nih, orang cerak-cerakan. Peneng kono aku nih kene. Wis mata Hambali wae lah, mata Hambali wae, mata Hanafi wae. Jadi itu keyakinan Bapak Ibu. Yang maksud saya sampaikan seluruhnya biar jenengan tahu bahwa di dunia itu ada 4 mazhab yang diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Itu semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau jenengan yakin batal, ya sudah yakini. Terus pi Ustaz, ini aku pas kaji, ayo pindah mazhab. Sebenar boleh katanya. Ini kono angel, kono ora sentuhan. Gini apa nggih? Wong yo rame banget. Nah, ini jangan menyulitkan. Sekali lagi, agama datang bukan dalam hal untuk sulit, tapi untuk mudah. Ingat ya. Jika kalau belajar jangan sampai membuat jenengan jadi ruwet. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan dan menyentuh bagian belakang. Sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah batal. Menyentuh dengan apa? Menyentuh dengan tangan bagian dalam. Mana? Nih, tangan bagian dalamnya nggak kelihatan. Bukan ini, tapi ini yang di dalam ini. Kalau sentuhannya pakai ini, nggak sengaja menyentuh kemaluan, maka batal. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Kok kurang kerjaan banget tuh Ustaz, kemaluan orang lain dipegangi. Anak panjenengan, jenengan kadang-kadang kan yo nyepok itu. Nggih, anak kecil, baik orang dewasa maupun anak kecil, dua-duanya batal. Dengan bagian dalam. Habis semua nggih. Jadi seperti itu nih. Jadi kalau sentuhannya juga harus langsung tanpa pembatas. Tanpa pembatas. Baik kemaluannya masih nempel maupun sudah lepas. Nah, kurang kerjaan banget Ustaz. Di kitabnya begitu. Dokter, ada orang, mohon maaf, kemaluannya putus. Sakit mawon toh? Sakit bisa terjadi. Kalau nggak pakai pelapis maka dia batal. Nah ini terkait dengan hadas kecil. Nah tentu saja nggak mungkin kita bahas fikih cuma waktu yang sempit ini. Ini hanya untuk memicu jenengan untuk belajar lebih banyak. Terakhir saya sampaikan pada panjenengan, ini refleksi ayat, mudah-mudahan jenengan bisa ingat bagian ini. Jenengan lihat Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9, 10 dan 11. Nah jenengan di rumah dibuka nih. Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9, 10 dan 11. Saya sebutkan angka-angkanya itu biar mudah maksudnya nih. Saya orang teknik kebetulan nih. Kalau belajar jadi dengan angka-angka mudah.
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wal auladakum an dzikrillah. Wahai sekalian manusia, orang yang beriman, jangan sekali-kali harta panjenengan, keluarga panjenengan menjadikan jenengan jadi lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan hidup di dunia bisnis seperti ini, setiap hari berhubungan dengan bagaimana mencapai target dan semuanya. Ingatlah, jangan sampai semua itu menjadikan jenengan lupa terhadap mengingat Allah. Kata Allah, wa may yaf'al dzalik, barang siapapun dia melakukan itu, faulaika humus khosir, mereka itulah orang yang khosirun, orang yang paling merugi. Bapak Ibu semuanya, ingat semua ini hanya urusan dunia saja. Pak Wahab itu tahu nih, saya itu orang hijrah Bapak Ibu. Saya dulu di properti, meninggalkan properti dalam kondisi lagi maju-majunya. Masya Allah. Saya semester 4 waktu itu sudah punya 8 lokasi. Ya, Masya Allah. Kemudian saya belajar agama lebih dalam. Ternyata di dunia properti banyak sekali hal yang harus bersentuhan dengan hal-hal yang tidak syar'i. Ngurus izin harus nyokak macam-macam. Akhirnya saya dengan istri itu, sudahlah kita rehat. Kita mulai dari nol lagi. Truk saya jual, mobil-mobil saya jual, gudang saya jual, semuanya. Saya mulai dari nol lagi, Bapak Ibu semuanya. Apa kenikmatan yang didapat? Masya Allah. Allah kirimkan kemudahan anak-anak menghafal Quran. Anak saya pertama amal 30 juz, yang kedua 30 juz juga. Besok kuliah juga gratis karena Al-Qurannya. Alhamdulillah. Abdul juga Alhamdulillah sudah mulai. Yang anak nomor 3 sudah 11 juz. Itu sesuatu yang sangat menenangkan, yang luar biasa. Walaupun secara finansial nggak kayak dulu lagi. Dulu untuk ukuran anak muda melimpah ruah waktu itu. Saya punya truk yang baru-baru aja 2 waktu itu ketika saya berhenti. Saya beli mobil pickup yang untuk angkutan itu baru. Saya masih ingat betul Isuzu Panther. Itu lagi bagus-bagusnya, 96 juta waktu itu untuk pickup. Saya beli baru. Kemudian datanglah ilmu sehingga saya berpikir ulang, ini kalau saya hidup cara kayak gini bagaimana? Apa iya diberkahi oleh Allah? Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadahumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Bapak Ibu semuanya, 3 tahap akan kita lalui. Jenengan akan merasakan namanya sakaratul maut. Jenengan pasti merasakan kepayahan sakaratul maut, pasti. Mulai dari kaki dingin, naik. Saya kalau membimbing orang mau meninggal, adem, sini naik, masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini sakaratul maut ini. Naik, dingin sampai ke sini. Tinggal ke sini anggap sudah dingin, udah kayak es biasanya. Ketika itu jenengan mengucapkan la ilaha illallah, masih diterima oleh Allah. Sebab Bapak lam yughorghir, belum sampai ke sini. Tapi ada saat di mana jenengan akan sampai ke sini, namanya hal muayyanah al-ihtidor. Jenengan sudah diperlihatkan malakul maut di depan jenengan. Jenengan sudah melihat raqibun atid di depan jenengan. Pada saat itu kata Allah, orang ini berkata, ini ayatnya, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok tunda sebentar saja. Ila ajalin qarib, itu sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqu, agar saya bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya termasuk orang yang soleh. Maka Bapak Ibu semuanya, di antara semua penyakit berat itu obatnya sedekah. Jangan perlu tahu nih. Ini rahasia besar ini. Banyak orang yang berpikir sedekah itu hanya sekedar memberikan, bukan itu. Orang yang punya waswasah besar, sedekah yang banyak, sembuh itu insya Allah. Makanya ustadz paham banget itu. Ustadz paham banget itu, ketika dia punya waswasah, dia mesti cari. Makanya kita perhatikan gitu. Saya sering didatangi orang gitu untuk menitipkan sesuatu. Ustadz, jenengan apa nih yang belum? Ada yang nitipin laptop. Saya dikasih motor tuh 3 oleh jamaah. Dalam rangka apa? Dia betul-betul ingin terhindar dari bala. Karena ternyata dari sekian banyak keinginan yang diminta oleh orang yang
mau meninggal adalah ingin ditunda sebentar dalam rangka ingin sedekah. Bukan sholat Bapak Ibu. Kenapa? Cuma dengan hubungan dengan zaman sekarang. Saya kemarin waktu hari Jumat bayar pajak, saya belum pernah pakai kiris. Saya termasuk orang yang agak telat teknologinya. Bayar di Samsat, ternyata pakai kiris. Mbak, caranya gimana? Ternyata pakai kiris atau ya dengan pakai M-Banking dan sebagainya. Itu kan sebentar banget loh itu. Untuk jenengan ibadah yang cepat dengan pahala besar, zaman sekarang sangat nyambung dengan ayat ini. Bagaimana tidak? Jenengan dikasih waktu 3 menit hidup lagi, 3 menit. Sholat jenengan wudhu ini berapa lama? Yang bisa jenengan lakukan adalah di rekeningnya wong sing butuh, tak transfer. Gila apa nggih? Sak yuto noleh piro sak yuto? 6. Nek pengen 10 yuto tinggal tik 01. Berapa detik itu? Enggak nyampe berapa detik itu. Pengen jenengan sedekah 100 juta tinggal tik lagi. Pengen 1 miliar tinggal tik lagi. Selesai. Biasanya sing angel oke nih. Arep oke mikir. Iblis datang ini. Pas putih lali. Subhanallah. Jadi orang mau meninggal itu kondisinya dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya mohon tunda sebentar saja. Fa asaddaqu, agar saya bisa sedekah wa aku minas sholihin, sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Orang soleh maksudnya orang yang disebut di dalam Quran surah Ali Imran 113-114, orang yang disebut sebagai orang yang diingini oleh orang yang sholat, yaitu orang yang ihdinas siratal mustaqim. Quran surah An-Nisa 69 sebagai tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Jenengan pengen betul jadi orang soleh, ternyata orang meninggal juga wa akum minas sholihin, agar saya termasuk orang-orang yang soleh. Apa jawaban Allah? Di ayat sebelah dikatakan wala yuakhirullah, Allah tidak akan mengakhirkan walaupun sesaat. Idza jaa ajaluha, ketika datang ajalnya maka ditawar 1 menit pun nggak bisa. Jangan punya harta miliaran, tolong malaikat pencabutnya udah tak sokok 1 miliar, nggak mau. Saat itu yang paling jenengan inginkan mensedekahkan apa yang jenengan punya. Makanya jenengan mumpung masih sehat, jadikan fisik jenengan usaha itu. Bapak Ibu semuanya. Dan saya menyaksikan hampir seluruh jamaah saya yang lomoh itu hidupnya Masya Allah bahagia. Teramat banyak di Jogja ini orang-orang baik yang saya lihat menakjubkan. Ada pengusaha camilan, Masya Allah. Ini orang, maksud saya diajari oleh beliau untuk masalah sedekah. Kadang-kadang hari Jumat kayak gini nih, tahu-tahu konfirmasi Ustadz, tolong distribusikan, saya punya uang 10 juta, saya transferkan jenengan, tolong kasihkan ke orang-orang yang butuh. Seperti itu, ini orang Masya Allah usahanya. Dan orang ini ketika dimintai tolong oleh temannya, teman SMP, bangkrut gara-gara COVID. Dia punya percetakan besar, salah satu percetakan besar di Jogja. Anaknya konglomerat Sleman, bangkrut perusahaan percetakannya. Diajari oleh orang ini dari nol. Sekarang punya 4 cabang di Condong Sator, besar-besar semua. Semuanya diajari dari awal sampai akhir. Bayangkan Bapak Ibu, orang ngajari dari awal sampai akhir nggak minta apa-apa. Tapi Masya Allah, orang ini keberkahan rezekinya Masya Allah. Ketika menikahkan anaknya terakhir kemarin, saya kasih saran, kalau jenengan mau betul saya syariat, undang tuh anak-anak yatim, kasih makan, kasih pakaian. Di tempatnya hajatan ada tempat khusus untuk anak yatim, hampir 50 orang. Semua yang diundang nggak pakai amplop, nggak mau terima amplop dia. Makanannya makanan enak semua, Masya Allah. Tuh anaknya teman juga di teknik sipil, teknik arsitektur UGM juga, Masya Allah. Nah ini Bapak semuanya, karena dia sadar yang paling diingini oleh orang yang mau meninggal itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi untuk panjenengan semua. Dari awal sampai akhir ini mudah-mudahan meskipun hanya sedikit-sedikit, tentu saja nggak cukup belajarannya seperti ini Bapak Ibu. Hampir semua masjid yang saya ngajar di sana tuh kajian rutin per pekan. Per pekan pun udah kurang, ada yang seminggu 2 kali. Karena terlalu banyak pelajaran agama ini kalau kita mau pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah hati kita terang benderang, sehingga sisa hidup betul-betul di dalam keberkahan. Apa arti keberkahan? Imam Nawawi menyebut adalah kita diberi taufik oleh Allah. Taufik adalah kita dibuat taat. Maunya taat, pegang maksiat, itu namanya berkah.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kondisi itu. Maka kalau ada orang bilang ke jenengan barokallah, jenengan ucapkan amin, amin. Karena itu doa yang paling besar di dalam agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Jika ada pertanyaan, monggo. Saya waktunya longgar insya Allah hari ini. Saya nanti isi Jumatan cuma di dekat rumah, gak jauh. Jadi longgar. Kalau jenengan mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sudah mau. Baik, ini kita langsung doa insya Allah karena waktunya sudah siang. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Kita ucapkan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.